Sumardi. Selamat siang, Pak Tusiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sumardi? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat kan? Bapak sehat kan? Alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting ya kan? Ya. Baiklah Pak Sumardi, sebelum Pak Sumardi melakukan coaching terhadap Pak Ahmad Faruji sebagai coach, maka terlebih dahulu kita diskusikan rubrik penilaian yang akan saya amati sebagai supervisor atau observer. Jadi yang akan saya amati dari coach dan coach adalah yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Yang kedua, apakah Pak Sumardi memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot pada coach atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Dan yang keempat, yang paling penting memenuhi konsep atau prinsip coaching, yaitu sebagai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Berarti itu nanti yang akan jadi penilaian Pak. Itulah kesepakatan kita Pak ya. Oke, siap Pak, insyaallah. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching, yang pertama, baiklah Pak Sumardi, setelah rubrik penilaian tadi sudah saya jelaskan, maka ada beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan Bapak lakukan terhadap coach ya, yaitu Pak Ahmad Faruji. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Sumardi kembangkan pada coaching kali ini? Ini kompetensi yang akan coba dikembangkan itu terkait dengan tiga kompetensi Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tiga itu Pak. Oke. Di antara tiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Sumardi atau saya observasi? Kalau yang diobservasi itu kayaknya lebih cocok yang pertama terkait dengan mendengarkan aktif sama pertanyaan yang berbobot. Kayaknya itu yang lebih pas. Oke Pak. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari coaching kali ini Pak? Karena ini sifatnya mencari solusi dari sebuah permasalahan, setidaknya nanti coach itu bisa dapat solusi ya Pak, dapat jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai coaching Bapak terhadap coachnya. Oke, selamat siang Pak Faruji. Selamat siang Pak Mardi. Alhamdulillah. Iya. Dari mana ini tadi? Ya dari tempat kerja Pak, dari kelas. Kemana kondisi kegiatan belajar mengajar? Aman Pak? Alhamdulillah Pak. Aman. Memang itu yang kita harapkan di setiap pembelajaran ya kan? Apa ceritanya Pak? Bapak yang cuma ingin cerita-cerita aja Pak, cerita-cerita tentang permasalahan rekan-rekan yang saya tengok, rekan-rekan saya lihat ini rekan-rekan guru dalam mendisiplinkan siswa ini terlalu berlebih Pak. Oh gitu ya. Iya. Berarti dari sepemantauan Bapak kondisinya saat ini seperti itu ya? Iya Pak. Dalam Mendisiplinkan siswa. mendisiplinkan siswa ya. Jadi saya rasa kok Konkretnya apa itu Pak? konkretnya seperti contohnya ini ya Pak ya. Contohnya itu ada siswa nanti yang menggunakan HP pada saat jam pembelajaran Ya. itu langsung diambil kemudian ditahan mungkin sampai beberapa hari tanpa ditanya kenapa menggunakan, apa sebabnya. Jadi saya merasa kok jadinya kok terlalu berlebihan gitu ya Pak. Padahal kan mungkin anak ini menggunakan itu karena
ada sebab, bisa jadi ada sebab, tapi itu nggak ditanya gitu, langsung dieksekusi saja kayak anak-anak ini kan cerita pada saya Pak, ibaratnya kalau kita bilang minta bantuan lah mungkin kan, saya nanyakan permasalahannya seperti itu. Lalu saya tanya kenapa diambil, ya Pak, padahal waktu Bapak itu menerangkan kami disuruh mencari sendiri, saya mencarinya melalui HP, melalui Google Pak katanya. Jadi kok diambil, nggak tahu Pak. Waktu saya menggunakan memang saya di bawah meja membukanya, nggak di atas meja katanya. Sembunyi ya. Bukan sembunyi sebenarnya Pak, dia di bawah meja gitu. Jadi mungkin Bapak itu curiga, tapi sudah saya jelaskan tuh Bapak itu nggak terima gitu Pak. Jadi saya rasa kok berlebihan, tanpa ada diidentifikasi dulu apa masalahnya, kenapa seperti itu, langsung kemudian tidak diselesaikan pada hari itu juga gitu. Tahan dulu ya. Iya, ditahan sampai beberapa hari. Dan ini sering terjadi, saya lihat dari rekan-rekan guru yang lain seperti itu juga sering terjadi. Rata-rata berarti gitu ya guru. Hampir Pak, hampir rata-rata kebanyakan seperti itu. Pasti biasanya kalau kayak gitu ada yang mempengaruhi itu kan Pak. Kalau menurut Bapak lah, Kalau saya rasa, apa lah yang mempengaruhi itu? kalau saya kira sih Pak, ini masalahnya masalah pemahaman gurunya saja Pak. Pemahaman ya. Iya, jadi mungkin saja gurunya ini karena dia mungkin merasa guru, dia berhak atas siswa itu apa saja. Atau mungkin sebelum kegiatan pembelajaran atau ada kesepakatan, semacam kesepakatan nggak ada ya? Nah itu yang kita, Cara menggunakan ya, HP apa segala itu yang saya ragukan Pak. Kalau saya yakin kalau seperti ini terjadinya, mungkin saja pada saat awal pembelajaran itu atau awal kegiatan pembelajaran di awal tahun ajaran, mungkin guru-guru ini nggak membuat kesepakatan dalam pembelajaran mereka, sehingga tidak satu visi semuanya siswa ini dan gurunya dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Harusnya kan harus ada kesepakatan kan gitu kan. Kemudian dalam menindaklanjuti kedisiplinan siswa ini kan harusnya guru itu mempertanyakan dulu kenapa ya, apa nggak langsung kita vonis, karena kita kan guru kan bukan sebagai penghukum gitu ya Pak ya. Guru itu kan kalau bisa sebagai manajerial ya. Artinya ke depan apalah apa namanya, situasi yang seperti ini kan situasi memang Mungkin menurut pandangan Bapak ini nggak efektif. iya. Jadi ke depan apalah pandangan yang ingin Bapak Saya berpikir gini Pak, mungkin saya harus menyampaikan kepada rekan-rekan guru ini nanti mungkin ya dalam keseharian, mungkin pada saat saling bercerita gitu kan, saling apa mungkin bercerita, atau nanti pada saat resmi mungkin saya minta waktu dengan pimpinan kepala sekolah untuk menyampaikan bahwasanya di dalam kegiatan pembelajaran dan menyelesaikan satu masalah itu ada yang namanya segitiga restitusi yang harus bisa kita ikuti. Kemudian ada peran kita guru itu sebagai apa sebenarnya kan gitu. Mungkin nanti dari situlah mungkin bisa membuka pikiran-pikiran para rekan-rekan guru kita ini agar lebih terbuka dalam menjalankan pembelajarannya di ruangan kelas, sehingga guru itu kita ini disenangi sama siswa juga senang dalam pembelajarannya, nyaman kan gitu, tidak merasa ketakutan, tidak merasa nyaman dia nanti dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya rasa gitu Pak yang mungkin saya akan lakukan Pak. Berarti itu udah termasuk rencana yang Iya, rencana saya akan lakukan ke depan lah ya. Benar Pak. Nah, untuk melakukan rencana itu kan perlu ada persiapan biasanya. Saya rasa Persiapan supaya apa yang Bapak sampaikan itu betul-betul bisa bisa didengar lah sama kawan-kawan. Kita nyampaikan gitu aja kan kayaknya agak membagi juga ya kan. Yes. Kira-kira ada nggak rencana-rencana yang matang yang bisa kalau sebenarnya Pak bukan Pak, kalau seperti itu yang pertama ya saya harus memberikan contoh dulu kan gitu kan. Setelah saya buat dengan diri saya dalam program pembelajaran, tentu saya bisa bercerita dengan. Kalau sebenarnya kalau untuk rencana khususnya itu nggak perlu ada rencana khusus, karena kan nanti saya bisa pada saat nanti ngobrol bersama dengan rekan-rekan, saya bisa menyampaikan itu secara sekilas. seiring berjalannya. Iya, saya berjalan. Kemudian nanti pada waktu rapat, seperti saya bilang tadi Pak, seperti yang saya katakan tadi, pada saat rapat mungkin saya minta waktu dengan kepala sekolah agar
bisa membuka jalan pikiran rekan-rekan guru ini agar kedepannya dalam pembelajaran, proses belajar mengajarnya lebih baik, apa-apa saja yang harus bisa dilakukan mereka gitu Pak. Jadi itu yang mungkin yang tahapan yang mungkin saya bisa laksanakan Pak, kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang pada akhirnya nanti bisa mewujudkan cara guru memberikan bukan hukuman tadi bahasanya, Bukan hukuman. terhadap siswa yang melakukan pelanggaran akhirnya. Konsekuensi, menjalankan konsekuensi Pak. Selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada lagi nggak? Saya rasa yang untuk sementara ini itu yang menjadi pikiran saya Pak dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Berarti komunikasi lah intinya. Iya, intinya mungkin guru-guru ini kan kawan-kawan kita ini belum pengetahuannya belum sampai ke sana kan, mungkin harus dibuka lagi pola berpikirnya. Ya, prinsipnya saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, walaupun pada dasarnya memang handphone ini kalau ibarat ungkapan-ungkapan pepatah itu seperti pisau dia. Kalau nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya akhirnya lari ke negatif ya kan. Gitu juga sebaliknya. Kalau pisau itu kalau untuk potong sayur bisa bermanfaat ya kan. Kalau untuk jadi nggak bermanfaat. Jadi sangat luar biasa yang disampaikan tadi bahwa program-program rencana ke depan yang disampaikan. Nah kira-kira apalah nanti bukti yang bisa Bapak sampaikan, bukti yang bisa Bapak munculkan ketika program ini bisa berjalan? Ya nanti kan mungkin saya akan menyampaikan bagaimana saya nanti minta dari anak-anak pendapatnya, mungkin bagaimana ke Bapak yang ini kemarin, apakah sudah lebih baik dalam apanya Tinggal balik. Iya, jadi siswa itu bisa saya berkomunikasi dengan siswa-siswa tadi tentang bapak yang mana, ibu yang mana, sehingga mereka keluhkan selama ini Pak. Kedepannya apakah ada perubahan kan gitu. Berarti kalau ada perubahan, berarti kan berjalan. Nah, yang proses itu tadi. Nah, sama aja kan kalau program cuma kita sampaikan aja. Iya. Evaluasinya kan jadinya nggak bermanfaat juga kan. Jadi kan perlu kayak semacam Angket ya Pak, istilahnya pendapat. Ada tanggung jawab moral. Iya. Ketika kita sudah punya rencana, sudah punya program, lalu nggak dijalankan sayang ya, padahal bagus ya. Oke lah Pak, kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang bisa disimpulkan? Jadi yang bisa saya simpulkan di sini Pak, pentingnya kita jalankan itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu Pak, bahwasanya kita harus pahami anak itu berada pada zamannya ya. Kita nggak bisa samakan Sesuai dengan kodratnya. Iya, sesuai dengan kodratnya dan zamannya Pak. Kita nggak bisa samakan zaman kita dulu diajar guru kita dengan zaman sekarang anak-anak ini karena putaran kemajuan zaman itu kan juga berbeda ya Pak. Iya. Menurut saya gitu. Jadi guru-guru kita ini memang sebenarnya harus lebih memahami filosofi daripada Ki Hajar Dewantara itu. Kodrat anak itu yang harus dia pahami sesuai alam, sesuai dari zaman dan sesuai kodrat alamnya gitu. Itu yang bisa saya simpulkan Pak. Artinya dari pembicaraan kita ini Bapak dapat solusi nggak kira-kira? Ya saya dapat solusinya itu tadi Pak. Saya harus berusaha membuka pikiran teman-teman kita ini tadi. Solusinya bagaimana caranya agar dalam pendisiplinan siswa itu tetap berada koridornya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tadi Pak. Itu dia. Jadi dengan cara melakukan yang segitiga restitusi, ya tahapan-tahapan yang bisa dengan segitiga. Kemudian kita harus tahu kita ini siapa. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai manajerial, ataukah sebagai temannya. Tahu posisi kita. Iya, harus bisa menempatkannya Pak. Kita udah panjang lebar kita ngobrol Pak. Iya Pak. Mungkin ada kegiatan lain lagi. Iya. Terima kasih banyak Pak. Saya juga Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan bisa bercerita dengan Bapak. Oke, Saya izin ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Baiklah Pak Sumardi, setelah melakukan coaching tadi
Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan tadi yaitu melakukan pembicaraan terkait dengan sebuah persoalan yang dihadapi oleh Pak Ruji terkait dengan cara guru mendisiplinkan Mas terhadap siswa. Oke lah, baiklah Pak Sumardi. Setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, maka ada beberapa catatan yang ingin saya refleksi Ya, Pak. daripada coaching yang dilakukan oleh Pak Sumardi. Proses coaching berjalan dengan sangat baik, ya, di mana coach dan coacher saling berinteraksi, yang berarti keduanya memiliki kompetensi kehadiran penuh. Kemudian selanjutnya, setelah sebagai coach, Pak Sumardi sudah memahami alur cerita dengan baik. Kemudian Bapak Sumardi mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coacher, sehingga coacher dapat menjelaskan identifikasi masalahnya beserta solusinya. Selanjutnya, Pak Sumardi sudah menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, ya, terjadi keakraban di antara kedua coach dan coacher. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Pak Sumardi. Selanjutnya, sebagai observasi ini, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Sumardi? Pak, kalau untuk pengembangan Bisa untuk ke depan bisa memahami alur-alur tadi Pak, alur cerita yang bisa terpenuhi, kemudian cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi tadi, kemudian dengan metode Bagja segala macam, kayak gitu lah. Oke Pak Sumardi, terima kasih atas coaching yang Bapak lakukan pada siang ini. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Pak. Semoga kita semua sukses dan bahagia. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Tusiran. Selamat sore Pak. Apa kabarnya Pak Tusiran? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum Pak Tusiran melakukan kursi nanti terhadap Ibu Epi sebagai kuncinya, maka terlebih dahulu kita diskusikan dulu Pak rubrik penilaian yang akan saya amati nanti, saya sebagai supervisor atau observer. Jadi nanti yang akan saya amati dari coach dan coaching itu ada satu, apakah nanti Bapak sebagai coaching ya Pak ya, sebagai coachnya sudah sesuai nanti melakukannya dengan alur cerita atau belum ya Pak ya. Kemudian nanti apakah Pak Tusiran itu sebagai coach memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot terhadap kunci atau tidak ya Pak ya. Kemudian yang ketiga nanti yang mungkin saya amati, bagaimana Bapak bagaimana kunci itu Ibu Evi sebagai kunci Bapak nanti tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Bapak sebagai coachnya. Ya, yang keempat yang paling penting ini Pak, apakah itu nanti memenuhi konsep atau prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Baiklah Pak Tusiran, setelah rubrik penilaian tadi sudah saya jelaskan, maka ada beberapa pertanyaan nih terkait coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Evi sebagai coachingnya ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Tusiran kembangkan pada coaching kali ini Pak? Yang akan saya kembangkan di dalam coaching kali ini ada 3
3 kompetensi coaching Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan untuk pokok. Baik. Di antara 3 kompetensi tersebut, Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Nah, yang akan dikembangkan secara spesifik itu Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berpokok Pak. Oke, baik. Kemudian dari nanti coaching nanti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan dari coaching kali ini, Pak? Tujuan indikator tujuan pengembangan dari coaching kali ini yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dipaparkan Pak. Baiklah Pak Kusirang. Jadi ini nanti yang sudah kita dapatkan. Silakan nanti Bapak melakukan coaching ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, baik. Silakan Pak. Oke, selamat sore Bu Eki. Ya, selamat sore Pak Kusirang. Apa kabar Bu Eki? Sehat Pak Kusirang. Ya, sehat-sehat aja Bu ya. Iya. Tetapi kelihatannya Ibu ini agak-agak ada masalah kurang bergairah gitu. Ada kira-kira ada yang mau kita bicarakan pada hari ini? Iya Pak Kusirang. Karena saya ingin curhat sama Bapak karena ada permasalahan di kelas saya. Akhir-akhir ini murid saya seperti kurang menghargai saya atau seperti kurang sopan. Mungkin karena menurut saya ya, memang mereka itu sudah hampir 2 tahun sama saya. Pada dulu kelas 4 juga sama saya, naik kelas 5 juga sama saya. Jadi anak-anak ini kalau saya agak apa ya kan, tegur sedikit dia ada yang menangis, ada yang ngambek gitu. Jadi ada yang melakukan apa gitu, tindakan yang bagaimana dengan temannya gitu. Temannya yang lain itu jadi ini kurang fokus dalam pembelajaran gitu Pak. Masalah siswa Sesuai ya. akhlaknya ya. Iya karakternya gitu. Kurang sopan dan ada gitu. Dari percakapan hari ini apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan dari masalah anak tadi? Ya saya ingin murid-murid saya ke depannya karakternya ya lebih baik lah Pak. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik begitu Pak. Nah, sehingga tidak ada yang ini yang nangis, ngambek atau begitu. Jadi itu bisa merusak konsentrasi anak-anak dalam belajar gitu. Dari masalah Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, karena mungkin selama ini juga saya memposisikan diri saya sebagai seorang teman gitu. Namanya posisi kontrol saya sebagai teman. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan mengubah diri saya ke posisi kontrol sebagai manajer gitu Pak ya. Dan saya juga akan lebih apa anak-anak itu supaya apa namanya berkomitmen terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka buat, yang sudah disepakati gitu. Dan juga mungkin saya akan memakai segitiga restitusi untuk memecahkan masalah anak-anak yang ada dan juga berkolaborasi dengan para orang tua ya agar ini lebih mengawasi anak-anaknya di dalam berperilaku di rumah gitu Pak. Itu ya, dari masalah-masalah itu Ibu akan melakukan beberapa tindakan yang kita sampaikan tadi. Kira-kira Bu, kalau kita cerita masalah akhlak anak tadi, Iya. kita tinjau dari level tingkat akhlak anak, kelakuan anak sudah ada ibu atau kawan-kawannya. Kalau kita nilai dari level 1 sampai level 10, saya kira anak itu di sekolah itu pada tingkatan level berapa udah? Memang anak-anak ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa melabelkan berapa kalau anak-anak ini. Tapi saya di dalam kelas itu, jadi saya melabelkan diri saya di skala 6 gitu Pak. Berarti sekarang Iya, karena kalau anak-anak itu kan nggak semuanya seperti itu, ada beberapa. Jadi saya tidak bisa
menilai anak-anak secara semua begini segini gitu, karena anak-anak itu kan berbeda-beda gitu Pak, kemampuannya dan karakternya gitu Pak. Sekarang yang mau kita tingkatkan level Kita sendiri juga, iya gitu Pak. pada levelnya. Iya. Kira-kira mau ibu dari level 6 mau tingkatkan ke level berapa ya? Saya harapkan bisa tercapai ke level 8 gitu lah Pak. Penerapan kita Kalau bisa terpenuhi gitu. untuk mencapai level 8 ini, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan di dalam mengontrol emosi tadi terhadap anak-anak ini sehingga level yang diharapkan tercapai? Saya akan berusaha terus membimbing ya anak-anak Pak, yang membimbing murid saya ya, agar bersikap positif, menghargai guru, bukan hanya saya saja ya kan. Karena ada juga guru di dalam studi yang masuk ke kelas gitu. Ya. Mungkin itu tadi yang pertama, memposisikan diri sebagai manajer gitu Pak. Ya, lalu kita lebih fokus ke keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu. Jadi setiap pagi mungkin saya akan menyuruh anak-anak untuk mengikrarkan gitu Pak, keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, supaya mereka ingat gitu apa saja kesepakatan kelas yang sudah mereka buat gitu Pak. Lalu yang ketiga itu tadi, saya menggunakan nanti segitiga restitusi untuk mengatasi masalah-masalah anak yang timbul dalam pembelajaran, dan juga bekerjasama dengan orang tua murid gitu Pak. Dari 3 langkah tadi, mulai dari sebagai pembelajaran, kemudian melakukan dengan segitiga restitusi, kemudian budaya positif, Iya. atau kesepakatan kelas, kemudian Kolaborasi. dengan orang tua. Kira-kira mana duluan yang akan dilakukan di dalam penerapan ini, atau kesamaan, atau mana duluan yang dari antara yang sudah saya ucapkan tadi Pak, kemungkinan yang akan lebih dulu saya terapkan adalah posisi kontrol saya yang akan saya buat sebagai manajer gitu Pak, sehingga saya sebagai pemimpin pembelajaran bisa menghandle anak-anak supaya bisa fokus dalam pembelajaran gitu Pak. Oke, bagus sekali rencana itu ini. Tapi teringatnya kira-kira kapan ini akan dilakukan Pak? Saya akan laksanakan dalam minggu ini, kemungkinan besok pagi pun udah bisa ya Pak ya, berkompeten itu sebagai posisi saya sebagai manajer, dan juga anak-anak akan mengikrarkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati setiap pagi diucapkan itu Pak. Bagus sekali rencana itu sebenarnya. Nah, lalu dari percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau Ibu simpulkan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Dari pembicaraan kita ini yang bisa saya simpulkan, saya sudah menemukan solusi tentang permasalahan saya di kelas ya Pak ya. Di antara solusi itu, yang pertama yang paling akan saya lakukan lebih mendetail itu posisi kontrol saya sebagai manajer gitu Pak. Lalu selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua, membuat segitiga restitusi untuk memecahkan suatu permasalahan dan juga keyakinan kelas gitu Pak ya. Oke, baik sekali apa yang Ibu sampaikan, rencana yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk berubah diri dan berubah anak kita itu dapat diwujudkan dengan baik ya. Iya. Dan mungkin sampai di sini pembicaraan kita, masih ada kebutuhan lain, kemudian bisa melaksanakan bertanya. Amin. Dan selamat sore Bu Eti. Ya, selamat sore Pak. Sukses semua. Oke. Bagaimana Pak Tusiran? Tadi sudah melakukan coachingnya. Alhamdulillah sudah Pak, sudah kita laksanakan. Baiklah Pak Tusiran, setelah tadi Pak Tusiran melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Pak, tadi ketika kita melakukan coaching yang dilakukan sudah, saya merasa sudah mengikuti alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, arti, dan tanggung jawab sudah terpenuhi.
Yang kedua, dari alur cerita tersebut saya menggali permasalahan coach tersebut sekaligus solusi yang direncanakan oleh coach itu sendiri. Oke, baik Pak Tusiran. Setelah saya tadi melakukan observasi atau pengamatan, maka ada beberapa catatan yang saya refleksi pada Pak Tusiran. Proses kucing tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Coach dan kucing saling berinteraksi, yang berarti keduanya memiliki kompetensi kehadiran penuh, gitu ya Pak ya. Sebagai coach, Bapak Tusiran sudah memahami alur kita dengan baik. Bapak Tusiran mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucingnya tadi, sehingga kucing dapat menjelaskan identifikasi masalah beserta solusinya. Pak Tusiran juga sudah menjalankan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Lalu kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi Pak Tusiran? Saya ingin lebih memahami daripada alur kita sendiri, karena alur kita itu merupakan satu yang penting untuk mencari solusi jawaban dari permasalahan orang yang memiliki masalah. Jadi kita harus memahami betul alur kita ini. Baik Pak Tusiran, mungkin cukup sekian ya supervisi kita hari ini. Terima kasih atas coaching yang Bapak lakukan hari ini. Tetap semangat Pak. Salam sehat dan bahagia. Semoga kita sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, selamat siang Ibu Epi, apa kabarnya? Selamat siang Ibu Mastika, kabar sehat, kabar baik juga kan Ibu? Baiklah Ibu Epi, saya juga keadaannya baik. Baiklah, sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Pak Tusiran sebagai coaching, maka terlebih dahulu kita diskusikan rubrik penilaian yang akan saya amati sebagai supervisor atau observer. Jadi yang akan saya amati dari coach dan coaching, nomor yang pertama, apakah coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan yang kedua, apakah Ibu Epi memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Yang ketiga, bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Epi sebagai coachnya? Yang keempat, yang paling penting, apakah memenuhi konsep atau prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada, ya Ibu Epi ya. Baiklah Ibu Epi, setelah rubrik penilaian tadi sudah saya jelaskan, maka ada beberapa pertanyaan terkait coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Tusiran sebagai coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Epi kembangkan pada coaching kali ini? Ada tiga kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, di antara tiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dari coaching kali ini yang Ibu harapkan? Saya harapkan terhadap coach saya, dia bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkannya nanti. Begitu. Oke Ibu Epi, silahkan melakukan coaching dengan Pak Tusiran. Terima kasih. Selamat siang Pak Tusiran. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Pak, itu kelihatannya Bapak seperti kurang semangat gitu. Ada apa Pak ya? Iya Bu. Memang kurang semangat aja Bu. Oh, kalau begitu saya tangkap sih sepertinya Bapak lagi seperti ada masalah ya dengan rekan sejawat atau dengan siswa ini Pak. Iya Bu. Begini Bu, saya agak resah karena melihat rekan sejawat dan beberapa guru monoton dalam melakukan proses KBM di kelas.
berdasarkan pengamatan dan supervisi sekolah, banyak guru di sekolah saya itu cara mengajarnya masih berpusat pada siswa, masih berpusat pada guru ya. Guru mengajar dengan metode konvensional, seperti ceramah, dicatat terus simpan tulis. Kalau dulu dikatakan namanya CBSA, catat buku sampai habis. Kemudian hanya mengandalkan buku paket, apa baca, kerjakan, latihan, nah, seperti itu. Nah sehingga kelas itu rasanya kurang aktif Bu, kurang aktif, terutama guru-guru senior. Padahal sekolah sering mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Oh, berarti dari pemaparan Bapak tadi, sepertinya guru-guru Bapak masih melakukan pembelajaran yang berpusat kepada guru gitu Pak ya. Dan pembelajarannya masih kurang bervariasi gitu ya Pak ya. Ya benar sekali Bu, seperti itulah gambaran sebagian besar guru di sekolah saya. Dari catatan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan untuk ke depan? Ya tentunya saya ingin perubahan lah Bu. Oh, seperti apa itu perubahan yang ingin Bapak lihat ke depan? Perubahan yang ingin saya lihat dari guru-guru di sekolah saya adalah guru yang kreatif dan melaksanakan pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan tuntutan kurikulum yang yaitu kurikulum merdeka, karena sekolah kami kan menggunakan kurikulum merdeka Bu. Karena pembelajaran itu kan harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran tidak hanya berpihak pada peserta didik tentunya kan Bu. Nah, guru dalam proses KBM itu hendaknya saya inginkan itu mulailah berpihak pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Sekarang zamannya zaman teknologi, salah satu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kemudian menggunakan lembar kerja siswa KBD ya, dan lembar penilaian untuk perbaikan pembelajaran ke depan, sehingga proses KBM tentunya benar-benar dapat memenuhi namanya kebutuhan belajar peserta didik sendiri pada siswa. Berarti dari pemaparan Bapak mengharapkan tuh gurunya kreatif untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu Pak ya. Jadi jika pembelajaran yang sangat baik itu di antara level 1 sampai 10. Kira-kira di level berapa sekolah Bapak? Nah, kalau saya menilai itu kira-kira di level 6 Bu, karena banyak guru senior yang masih terbawa oleh metode mengajar lama, yang kurang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Dan beberapa guru junior itu terimbas dengan perilaku guru tadi, dengan gaya mengajar guru lama juga, didukung pula dengan kemampuan teknologinya yang sangat minim, atau dengan bahasa apanya disebut gaptek, gagap teknologi gitu. Berarti kira-kira di level 6 tadi Bapak bilang. Lalu maunya Bapak itu kira-kira kalau ditingkatkan masuk ke level berapa Bapak? Harapan saya minimalnya itu ya, karena masih dalam proses, kita harapkan guru-guru kita itu berada pada level 8. Level 8 yang ingin Bapak harapkan ya. Lalu usaha apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak ingin mencapai dari level 6 ke level 8 tadi? Rencananya ketika mencapai itu saya akan melakukan pendekatan secara individual ya, secara individual sebagai rekan guru melalui mentoring atau konseling terhadap hasil evaluasi supervisi pembelajaran yang dilakukan guru, yang kemudian membuat kegiatan dalam rumpun NGNP atau KGG yang melibatkan kolaborasi dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Dan langkah ketiga tentunya strategi lain, saya bersama Wakasek bidang kurikulum ya akan menyelenggarakan pelatihan tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah,
sebagai upaya peningkatan kompetensi guru di sekolah. Tuh. Berarti ada 3 rencana Bapak nanti ya Pak ya. Di antara rencana Bapak itu pendekatan secara individu melalui mentoring, konseling, membuat kegiatan kolaborasi atau pelatihan mana yang akan lebih cepat terrealisasi Pak? Sepertinya dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan mentoring dan konseling, dan selanjutnya membuat kegiatan kolaborasi dalam himpun MGMB atau HKG. Nah, karena jika kita lakukan pelatihan itu tentunya akan menyusun lebih dahulu anggaran yang mengundang narasumber juga. Ini membutuhkan waktu yang lama, Bu. Oh, waktunya lama gitu. Dari pemaparan Bapak tadi gitu. Rencana Bapak akan berkolaborasi dengan siapa agar dapat berjalan dengan lancar seperti rencana Bapak tadi? Sepertinya saya pertama perlu juga bantuan dari Wakasek bidang kurikulum dan rekan-rekan guru yang memiliki kompetensi dalam proses KBM dan kompeten di bidang teknologi pembelajaran, dan meminta bantuan kepada mereka untuk membimbing rekan-rekan guru yang lainnya secara kolaborasi dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, sehingga apa yang menjadi harapan saya dan harapan kurikulum itu tercapai, Bu. Oke Pak, menurut Bapak hari baik kapan tuh yang bisa Bapak laksanakan? Sepertinya saya bisa melakukan dalam waktu dekat ini minggu kedua ya, bulan Desember. Ini bulan November kan, bulan Desember tahun ini, Bu, setelah ujian semester ganjil tentunya. Setelah ujian semester ganjil, baiklah Pak Kusiran. Bagus sekali ya Pak Kusirannya dari percakapan kita ini. Apa yang dapat Bapak Kusiran harapkan ke depannya? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan pencerahan atau solusi dalam permasalahan guru di sekolah saya, Bu. Baiklah Pak Kusiran, semoga harapan Pak Kusiran dapat terwujud dengan segera ya Pak ya. Selamat siang Pak Kusiran, terima kasih. Terima kasih ya, Bu, atas percakapan hari ini. Pak. Semoga terwujud. Oke. Baiklah Ibu Epi, setelah Ibu Epi melakukan coaching tadi, ada apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang diinginkan? Ibu Romastika, tadi kami sudah melaksanakan coaching. Yang dilakukan itu kami sudah mengikuti alur cerita, yaitu ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari alur cerita tersebut, saya dapat menggali permasalahan coach saya tersebut, sehingga solusi yang direncanakan oleh coach itu sendiri bisa terwujud. Oke Ibu Epi, setelah saya melakukan observasi atau pengamatan, maka ada beberapa catatan yang ingin saya refleksikan kepada Ibu Epi pada saat coaching tadi. Proses coaching berjalan dengan sangat baik. Coach dan coach saling berinteraksi, yang berarti keduanya memiliki kompetensi kehadiran penuh. Sebagai coach, Ibu Epi sudah memahami alur cerita dengan baik. Ibu Epi mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menjelaskan dan mengidentifikasi masalah beserta solusinya. Ibu Epi juga sudah menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Ibu Epi, untuk pertanyaan kedua, potensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang baru saja Ibu Epi lakukan? Dari proses coaching yang sudah saya lakukan bersama Pak Kusiran tadi, jadi saya yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami alur cerita tersebut, Ibu. Oke Ibu Epi, terima kasih atas coachingnya Ibu lakukan sore ini terhadap Pak Kusiran. Semoga sehat selalu dan salam bahagia. Kita sukses dan